Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Umdatus Sholihah, NIM 221210142. Dari kelas PAI 4D, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang prinsip khusus pengembangan kurikulum. Prinsip khusus pengembangan kurikulum. Prinsip khusus berhubungan dengan prinsip yang hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu dan pada situasi tertentu saja. Prinsip khusus ini lebih mengarah pada prinsip digunakan pada saat pengembangan kurikulum yang secara khusus, tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Misalnya, pada salah satu jenis dan jenjang pendidikan yang ada dengan jenis dan jenjang pendidikan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda pada beberapa aspek-aspeknya. Perbedaan yang seperti ini juga dapat mengakibatkan adanya penggunaan prinsip yang khas, yang mana prinsip ini sesuai dengan situasi dan kondisi tempat, serta karakteristik dari jenis dan jenjang pendidikannya tersebut. Prinsip khusus yang terdapat dalam pengembangan kurikulum lainnya yaitu prinsip pengembangan komponen-komponen kurikulum, yang mana satu komponen dengan komponen yang lainnya memiliki prinsip yang sama. Menurut Sukmadinata dan Mukhlis, yaitu ada beberapa prinsip, yakni ada 5. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. 2. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. 3. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. 4. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media pembelajaran. 5. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan penilaian pembelajaran. Yang pertama, yakni prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Membicarakan pendidikan, pendidikan sejatinya adalah sesuatu yang memiliki peran sebagai pondasi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan berorientasi kepada masa depan. Pendidikan sendiri memiliki tujuan utama untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan dalam sebuah negara dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Alasannya adalah peningkatan sistem pendidikan yang berjalan dengan baik secara langsung merupakan keberhasilan dari sebuah negara dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia di negaranya tersebut, yang kelak akan memegang tanggung jawab suatu negara. Tujuan utama yang harus menjadi orientasi dalam pendidikan salah satunya adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan manusia menjadi semakin lebih baik. Tujuan pendidikan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini merupakan tujuan pendidikan yang menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar untuk menyelenggarakan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia yaitu untuk mengembangkan potensi para pelajar
dalam hal ini peserta didik, agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, mulia, kreatif, sehat, dan yang paling penting adalah membentuk pelajar menjadi warga negara yang memiliki sikap demokratis dan juga bertanggung jawab. Tujuan dari pendidikan yang dimaksud adalah tujuan yang bersifat umum, jangka panjang, jangka pendek, khusus, dan juga jangka menengah. Perumusan dari tujuan pendidikan ini bersumberkan dari ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dapat ditemukan pada dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan juga strategi dalam pembangunan, yang juga termasuk di dalamnya pendidikan. Survei terhadap persepsi orang tua dan juga masyarakat mengenai apa yang mereka butuhkan dengan cara mewawancarai mereka, ataupun melalui angket. Survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu yang dihimpun melalui angket, melalui wawancara, melalui observasi, maupun dari berbagai media massa. Survei tentang sumber daya manusia, pengalaman pihak dalam masalah yang sama, serta hasil-hasil dari penelitian. Kemudian, yang kedua yakni prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan oleh para perencana kurikulum yang memerlukan pertimbangan beberapa hal, yakni memerlukan penjabaran tujuan dari pendidikan dan pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan, semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. 2. Isi bahan pelajaran harus meliputi segala pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 3. Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan juga sistematis. Ketiga, ranah belajar yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Untuk hal tersebut, diperlukan buku pedoman guru yang memberikan penjelasan tentang organisasi bahan dan alat pengajaran secara lebih mendetail. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan adalah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. 3. Yakni prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? Kemudian, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual setiap siswa? Apakah metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor? Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu, serta keefektifan metode teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru.
Kemudian, apakah metode atau teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya? Kemudian, apakah metode atau teknik tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru? Apakah metode atau teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah? Juga mendorong penggunaan sumber yang ada di rumah dan di masyarakat? Kemudian, untuk belajar keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan learning by doing, di samping learning by seeing and knowing. Kemudian prinsip yang keempat, yakni prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media pembelajaran. Dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, maka harus memerlukan dukungan dari penggunaan media dan alat bantu dalam belajar dengan tepat. Berikut ini beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebuah pegangan dalam memilih maupun menggunakan media dan alat bantu dalam belajar. Yakni, jika ada yang hendak dibuat, maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana cara pembuatannya, siapa yang membuatnya, serta biaya dan waktu dalam pembuatannya. Kemudian, bagaimana pengorganisasian media dan alat bantu pembelajaran? Apakah berbentuk modul ataukah berbentuk yang lainnya? Kemudian, media dan alat bantu dalam belajar, apakah yang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran? Apakah sudah tersedia semua? Dan apakah sudah ada alat penggantinya apabila alat yang dicari tidak ada? Bagaimana pengintegrasiannya di dalam seluruh kegiatan belajar? Hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini: kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam pembelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Prinsip yang kelima, yakni prinsip yang berkenaan dengan penilaian pembelajaran. Penilaian atau evaluasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pembelajaran. Maka dari itu, di dalam pengembangan kurikulum ini, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Adapun prinsip evaluasinya yaitu 1. Komprehensif, objektivitas, mendidik, kooperatif, akuntabilitas, dan juga praktis. Dalam praktiknya, terdapat 5 fase yang harus diperhatikan pengembang kurikulum dalam kegiatan evaluasinya, yaitu terkait perencanaan evaluasi, pengembangan alat evaluasi, pengumpulan data, pengolahan hasil evaluasi, laporan, dan pemanfaatan hasil dari evaluasi tersebut. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni pertama, merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Kedua, menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir tes. Ketiga, mengelola hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes serta penggunaan skor standar. Setelah mengetahui prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum, berikut ini contoh mengenai penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran. Yang pertama, yakni guru menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat murid. Guru kemudian merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, dan produktif.
antara guru dan murid, sesama murid, serta antara murid dan materi belajar. Kemudian, pada awal tahun ajaran, guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar murid dan pencapaian sebelumnya. Misal, melalui dialog dengan murid, sesi diskusi kelompok kecil, tanya jawab, pengisian survei atau angket, dan atau metode lainnya yang sesuai. Demikian pembahasan mengenai prinsip khusus pengembangan kurikulum. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Jika ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.